Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi ke gerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara yang paling sederhana, kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dengan demikian, saudara-saudara ya, kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan. Makanya kita pagi hari ini kita seperti sarapan pagi ya, makan pagi saudara. Firman Tuhan, kita puji Tuhan saudara-saudara ya. Jadi mari bangkit anak-anak Tuhan yang senang membaca Alkitab. Ya, Tuhan Yesus baik saudara. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory Jesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Urapi setiap kami. Engkau yang memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat rahmat-Mu yang baru bagi kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja. Layak terima pujian dan hormat. Segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang awal dan akhir, Engkaulah ya dan amin. Selalu perkataanmu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersekutu pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saya menyapa Ibu Judi El Siapalunsu, Mas Opan, dan Pendeta Henry Paliama. Mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan membaca Alkitab ya. Bagaimana kita mau tahu prinsip-prinsipnya Tuhan, prinsip-prinsip kerajaan Allah kalau kita sendiri tidak baca Alkitab? Ingat, diingatkan lagi saudara, kita hanya melakukan apa yang kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak melakukan. Makanya kita harus baca Alkitab supaya kita dibukakan pengertian firman Tuhan kepada kita supaya kita melakukan ya.
Jadi penting sekali membaca. Karena apa, saudara? Kalau Anda tidak baca, Anda tidak mungkin dapat pengertian. Kalau Anda tidak mengerti, tidak mungkin Anda melakukan. Ya, puji Tuhan. Makanya saudara, kita harus baca Alkitab, ya. Dan setiap hari kita baca Alkitab. Sekarang pembacaan saya sudah ada di kitab Efesus, ya. Efesus tak terasa, saudara, ya, dinikmati setiap hari dan luar biasa. Saudara, pembacaan Alkitab ada di mana, ya? Jangan sampai saudara jadi orang Kristen yang nggak baca Alkitab. Bahaya, saudara, ya. Anda mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, atau Anda mudah disesatkan oleh kuasa-kuasa kegelapan di luar sana. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita maju bersama-sama. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mau membaca dari Efesus pasal yang ketiga, ya. Silakan saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana? Ya, semangat. Ya, Pendeta Henry sudah ada di Yeremia pasal 21 sampai 25. Saudara punya pembacaan Alkitab ada di mana? Silakan disampaikan, ya. Bukan untuk kita show off, bukan, tapi untuk kita kasih semangat satu sama lain. Kita kasih semangat buat teman-teman kita supaya kita sesama anak-anak Tuhan, kita semangat baca Alkitab tiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3, ya. Firman Tuhan, ya, saya mau bacakan bagi kita. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang yang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam
batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saya mau kasih tema perenungan firman Tuhan pagi hari ini adalah memahami dan mengenal kasih Kristus. Memahami dan mengenal kasih Tuhan, ya. Kasih Tuhan Yesus itu luar biasa, sedalam laut dapat diukur, tapi kasih Tuhan tak terukur. Ya, alam semesta, kalau kita mau menjadikan langit ini bagaikan kertas dan laut air tintanya, ya, air laut dijadikan tintanya untuk menulis segala kemurahan Tuhan, segala kebaikan Tuhan, maka langit pun tidak akan sanggup untuk menampung semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Jadi pagi hari ini kita mau merenungi kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema memahami dan mengenal kasih Kristus. Kalau kita paham, kita kenal, maka kita boleh hidup di dalamnya. Kalau kita paham, kita kenal, maka kita boleh mengalami kuasanya. Karena kita mengerti. Kenapa orang di luar sana membaca Alkitab dengan kacamata yang berbeda? Karena mereka tidak memahami dan tidak mengenal kasih Kristus. Tapi kalau kita kenal, wah luar biasa ya. Seperti ada pepatah ya. Pepatah kita orang Indonesia, apa saudara? Nggak kenal, nggak disayang. Haleluya. Makanya kita harus kenal dong. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu biar disayang gitu ya. Jadi makanya saudara harus kenal kasih Tuhan. Bagaimana kita memahami kasih Tuhan? Kalau kita melihat dalam kerajaan Allah, hukum yang menjadi landasan konstitusi kerajaan Allah adalah hukum kasih. Makanya kita harus belajar dari kasih Allah ini. Kita memahami kasih Allah dan mengenal kasih Kristus. Dan inilah kasih yang luar biasa itu, saudara-saudara ya, yaitu bahwa selama berabad-abad Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya untuk menyatakan rencana keselamatannya. Ya, makanya mari kita melihat ya di Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 1 ini luar biasa ya. Di sini dikatakan seperti ini. Ibrani pasal 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Jadi saudara-saudara, mari kita memahami dan mengenal kasih Kristus. Sejak zaman perjanjian lama berabad-abad Tuhan berbicara
Tuhan berbicara lewat nabi-nabi, lewat hamba-hambanya. Ya, kita melihat di perjanjian lama itu nabi-nabi itu mendapat penglihatan, mendapat pengalaman supranatural, mendengar suara Tuhan, mendapat visi, dan mereka menyampaikan apa yang mereka terima dari Tuhan, dari Allah, mereka sampaikan kepada umat Israel, ya, kepada bangsa Israel. Tapi zaman sekarang ini, saudara, Tuhan berbicara melalui firman-Nya itu yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak sekedar berbicara kepada umat Israel saja, tapi Tuhan berbicara kepada semua umat ciptaannya, semua umat manusia di bumi. Nah, ini luar biasa di sini ya. Di sini Paulus katakan seperti ini ya, mulai ayat yang ketiga, saudara ya, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ya, Paulus dibukakan pengertian akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dahsyat, saudara. Mari kita memahami kasih Allah. Kita mengenal kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kalau di perjanjian lama, saudara, rahasia ini berabad-abad masih tersimpan, saudara. Tapi di perjanjian baru, rahasia ini dibukakan. Dibukakan lewat apa, saudara? Wahyu, lewat penyataan di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus, ya kita tahu bersama-sama, Rasul Paulus, kenapa dia menjadi rasul? Karena Tuhan yang menangkap dia, Tuhan yang memilih dia. Waktu dia ingin membunuh orang-orang Kristen ke Damsyik, Tuhan menangkap dia. Tapi Rasul Paulus juga punya pengalaman, ya. Dia saksi mata terakhir kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi juga dia punya pengalaman di mana Tuhan mengangkat dia ke surga. Ya. Jadi pengalaman supranatural ini sulit dibayangkan, ya, tapi itu tercatat dalam 2 Korintus. Mari kita melihat, ya. 2 Korintus. Ini kalau baca Alkitab tiap hari ini enak, saudara. Kenapa? Ya karena kita bisa tahu. Ya, ini 2 Korintus 12 ayat 4, ya. Ya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah, juga aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Paulus mengalami pengalaman-pengalaman yang hebat, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan rahasia Kristus dibukakan kepada dia ketika dia Tuhan angkat ke surga. Haleluya. Dan rahasia itu sudah dibukakan bahwa kasih Tuhan bukan cuma untuk orang Israel saja, tapi kasih Tuhan untuk orang-orang, ya, di luar Israel yang menerima Yesus Kristus. Ya, makanya sekali lagi, ya,
Di ayat 6 dikatakan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Bersyukur kita saudara. Bersyukur. Karena kita bukan orang Yahudi. Ya, kita bukan orang Israel secara daging saudara. Tapi rahasia Kristus telah dibukakan. Makanya Tuhan Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah. Bukti kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ya, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi bagaimana kita memahami kasih Allah yang luar biasa ya. Kasih yang dahsyat saudara ya. Di sini dikatakan ya sekali lagi di ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Ya, jadi kita memahami dan mengenal kasih Kristus. Memahami artinya kita mengerti saudara, bahwa yang tadinya Israel adalah umat Allah, umat kesayangan Allah, dan kita tahu itu bersama-sama di perjanjian lama. Tapi sekarang ya, umat kesayangan Allah, umat Allah ya, telah dibukakan kepada semua orang yang menerima Injil. Semua orang yang menerima kabar baik keselamatan daripada Tuhan. Makanya semua orang yang menerima kabar baik keselamatan daripada Tuhan, merekalah umat Allah, bait Allah yang kudus. Luar biasa saudara ya. Jadi saudara, kata memahami dan mengenal saudara ya, kita memahami, kita mengerti. Mengenal itu kita punya hubungan yang intim. Ya, kata mengenal. Kalau kita melihat kata mengenal di perjanjian lama dengan bahasa Ibraninya yada, ya, yada. Yada itu artinya tidak ada yang tertutup. Ya, semua terbuka, saudara. Seperti hubungan suami istri, terbuka semua, saudara. Artinya kalau kita mengenal kasih Kristus, kita punya hubungan yang intim dengan kasihnya Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Lewat apa saudara? Lewat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus Kristus sebagai bukti kasih Allah. Makanya firman Tuhan sekali lagi mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Amin. Jadi saudara-saudara, rahasia yang berabad-abad saudara, rahasia yang berabad-abad tersembunyi di perjanjian lama saudara, di mana Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Sebenarnya Tuhan mengangkat Israel sebagai umat Allah bukan supaya Tuhan hanya mengasihi umat Israel, enggak saudara. Sebenarnya Israel itu Tuhan mau jadikan dia imamat rajani, di mana melalui bangsa Israel ini bangsa-bangsa yang lain juga ikut diselamatkan. Tapi bangsa Israel menjadi tegar tengkuk, menjadi bebal, dan menjadi eksklusif, merasa mereka adalah ras yang unggul saudara. Sehingga saudara? Mereka memandang rendah bangsa-bangsa yang lain. Makanya saudara, perjanjian lama diperbaharui dengan perjanjian baru. Ya, di Alkitab kita kenal ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di mana Yesus Kristus, darahnya yang tercurah di atas kayu salib,
darah itu menjadi tanda meterai perjanjian baru. Ya, setiap kali kita ikut perjamuan kudus di gereja, kalau kita di gereja sebulan sekali kita ada perjamuan kudus ya. Ingat sakramen perjamuan kudus ya. Kata sakramen itu artinya janji setia. Jadi waktu kita mengikuti perjamuan kudus, kita memperbaharui janji setia kita. Dan salah satu janji setia kita memberitakan perjanjian baru sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Ini dalam sekali pengertiannya, saudara. Jangan sampai kita ikut-ikut perjamuan kudus tapi kita nggak ngerti isinya, saudara ya. Jadi saudara ya, kalau kita ikut perjamuan kudus, kita diingatkan ya, satu, Yesus Kristus telah mati dan bangkit buat kita, kita sudah ditebus ya. Kita diingatkan dua, untuk memberitakan perjanjian baru sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, kita diingatkan bahwa akan ada perjamuan yang akbar ya dalam kerajaan Bapa di surga. Ini luar biasa, saudara ya. Nah, makanya saudara, penting sekali kita kembali ya, kita memahami dan mengenal kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita ya. Dan di sini dikatakan ya, mulai ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ya, jadi Rasul Paulus dikatakan dia rasul, orang paling hina di antara orang kudus. Kenapa dia mengatakan dia orang paling hina? Karena dia membunuh orang-orang Kristen, dia membunuh anak-anak Tuhan pada waktu itu. Tapi Tuhan menangkap dia dan Tuhan mengaruniakan kepada dia rahasia Kristus itu ya, dibukakan ketika Rasul Paulus ya mengalami pengalaman supranatural. Dia diangkat ke surga, dia diangkat ke Firdaus. Ini luar biasa, saudara ya. Jadi saudara-saudara, rahasia itu telah dibukakan. Itu menjadi bukti kasih Allah, yaitu keselamatan bukan cuma untuk orang Israel saja, tapi keselamatan untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi dari umat Israel, umat Allah, umat kesayangan Allah, sekarang ini gereja adalah umat Allah. Gereja adalah umat Allah. Orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah umat Allah. Bait Allah. Ya, Yesus katakan, bongkar bait Allah ini dan aku akan bangun dalam 3 hari. Dan itu dia jadikan, saudara. Ya, Yesus itu ya dan amin. Apa yang dia katakan selalu terjadi. Dan dia bangun bait Allah. Siapakah bait Allahnya? Saya dan saudara. Kita orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita adalah bait Allah. Haleluya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kita memahami dan mengenal kasih Tuhan, Yesus Kristus adalah bukti kasih Tuhan. Dia adalah rahmat bagi semua umat. Ya, dia adalah kesukaan dari surga. Berita kesukaan dari surga, itulah Yesus Kristus. Makanya saudara, karena di sini ya, maksud abadi yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maksud abadi ini adalah janji Tuhan kepada Adam. Ya, maksud abadi ini bahwa lewat keturunanmu lah, ya, lewat keturunan perempuan inilah akan meremukkan kepala ular. Memang ular akan menggigit tumitnya, tapi ya lewat keturunan perempuan inilah akan menghancurkan kepala ular. Jadi ini istilahnya protoevangelium ya. Orang menyebutnya protoevangelium atau kabar baik
paling pertama ya di Perjanjian Lama, bahwa Tuhan merencanakan keselamatan bagi manusia. Manusia mencari-cari jalan untuk menyelamatkan dirinya. Sama sejak semula. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyadari diri mereka telanjang. Mereka berusaha dengan cara mereka. Mereka membuat pakaian dari daun-daunan, dari tumbuh-tumbuhan. Ya, tapi Tuhan membuat caranya Tuhan. Tuhan mengorbankan binatang dan menggantikan pakaian itu dengan kulit binatang yang menjadi perlambang pada korban Yesus Kristus. Yang manusia mencari jalan lewat kepintarannya, manusia mencari jalan lewat ke amal baiknya, manusia mencari jalan lewat agama-agama yang ada, saudara. Tapi tidak ada jalan yang dapat membuat manusia tembus ke surga. Makanya dalam kitab Amsal berkata, banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Orang berpikir dengan kebaikan, ya, dengan amal soleh, dengan agama, dengan apalagi pengetahuan, itu bisa membuat jalan masuk dalam kerajaan surga. Cara manusia, kebenaran manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kalau cara Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan. Ya, Tuhan yang menebus kita. Jadi sangat logis ya. Kenapa Tuhan tebus kita? Karena kita milik kepunyaannya. Kenapa Tuhan tebus kita? Karena kita diciptakan serupa segambar dengannya. Luar biasa ya. Jadi mari kita memahami kasih Allah dan mengenal kasih Allah yang tak terselami, saudara. Betapa luasnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Tak terselami kasih Allah yang mengasihi kita. Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah akan dunia ini. Lewat Yesus Kristus, rahasia yang tersimpan selama berabad-abad dibukakan, bahwa keselamatan bukan cuma untuk bangsa Yahudi saja, bukan cuma untuk umat Israel saja, tapi untuk semua umat manusia. Haleluya. Makanya saudara-saudara, Tuhan mau, ya, firman Tuhan mau mengajarkan kita pagi hari ini, waktu kita memahami kasih Tuhan, kita mau mengenal kasih Tuhan yang lebih dalam, saudara. Kita hidup di dalamnya. Ya, di sini dikatakan ya, sesuai dengan maksud abadi, ayat 11. Ayat 11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Makanya kita diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah menjadi bukti kasih Allah akan dunia ini. Ya, komplit, saudara. Komplit. Yesus mati menebus kita dari segala dosa, menebus kita dari kematian kekal. Yesus bangkit membenarkan kita. Darahnya yang tercurah sudah menyucikan dan menguduskan kita. Yesus, ya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dia menjadi pembela buat kita. Dia menjadi juru syafaat buat kita. Dia menjadi pengantara buat kita. Atau bahasa Inggrisnya bilang jadi advocate buat kita. Wah, ini luar biasa, saudara ya. Dan setelah itu dia mencurahkan Roh Kudusnya. Roh Kudus itu menjadi tanda bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Roh Kudus menjadi tanda bahwa kita milik kepunyaan Tuhan, dan Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus memberdayakan kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Karena kasih-Nya ini, kita beroleh keberanian menghampiri takhta kasih karunia Allah. Anda merasa Anda orang paling berdosa?
Apakah Anda seberdosa Rasul Paulus? Yang waktu dia Saulus, ingat Tuhan mengasihi engkau. Tidak ada dosa yang melebihi kasih Tuhan. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya. Tuhan bukan Tuhan yang diskriminatif, bukan yang Tuhan yang rasis, ya, bukan Tuhan yang pilih kasih, tapi Tuhan telah membuktikan kasih-Nya kepada semua manusia lewat apa? Yesus Kristus menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan dia hidup selama 40 hari. Dia menunjukkan dirinya selama 40 hari. Dia terangkat ke surga, duduk sebelah kanan tata Allah, menjadi pembela buat saya dan saudara. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita tidak hidup di bawah intimidasi iblis lagi, ya. Kita tidak hidup di bawah penguasa-penguasa kegelapan, saudara, ya. Karena di sini dikatakan, ya, di ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Penguasa-penguasa di surga bisa berbicara kepada malaikat-malaikat yang ikut Tuhan, tapi juga bisa berbicara kepada pemerintah kerajaan-kerajaan kegelapan, ya, yang di bawah kuasa iblis. Jadi dalam Alkitab itu jelas, ya, pertempuran antara kerajaan Allah, kerajaan surga, dan kerajaan kegelapan. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita dikumandangkan kemana-mana bahwa kita milik Tuhan Yesus. Makanya setiap orang yang percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis, diselamatkan. Itu yang Yesus ajarkan. Kenapa? Waktu kita mengaku Yesus Kristus Tuhan dan kita memberi diri dibaptis, kita memproklamirkan kemerdekaan kita di dalam Tuhan Yesus, kemenangan kita di dalam Tuhan Yesus. Dan bukan cuma orang-orang yang menyaksikan saja yang mendengar, tapi alam semesta. Luar biasa, kan? Alam semesta menjadi mendengar. Wow, luar biasa. Makanya saudara, firman Tuhan mau mengajar kita pagi hari ini. Kalau kita mengenal dan memahami kasih Kristus, firman Tuhan katakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati. Jangan kita menjadi tawar hati, melihat kesesakan, ya. Seperti jemaat Efesus melihat kesesakan Paulus, karena Paulus menulis surat kiriman ini, dia sedang ada di penjara. Makanya ini Efesus ini salah satu surat yang dikatakan surat penjara. Dia ada dalam penjara waktu tulis surat ini. Jangan menjadi tawar hati dalam kehidupan ini. Banyak hal yang bisa membuat kita tawar hati. Pergumulan kita, persoalan kita, beban-beban yang menindih dalam hidup kita, itu bisa membuat kita menjadi tawar hati. Kita, ya, iman kita menjadi luntur, ya, dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jangan kita menjadi tawar hati, karena kita sudah memahami dan mengenal kasih Tuhan, hidup oleh kasih Tuhan, ya, puji Tuhan. Seperti kami hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan, beritakan firman Tuhan setiap hari, hidup oleh pemberitaan Injil. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan selalu jaga, Tuhan selalu pelihara. Luar biasa. Terima kasih Tuhan, ya. Dan di sini dikatakan, saudara, ya, mari kita berakar di dalam kasih Tuhan. Kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan yang berikut, saudara, firman Tuhan katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Makanya saudara, kita berdoa. Doa-doa kita luar biasa, saudara. Bahkan apa yang kita tidak pikirkan, apa yang kita tidak bayangkan, itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita memahami kasih Tuhan dan mengenal kasih Tuhan,
kita hidup di dalamnya, maka saudara, kita ada di habitat kuasa Tuhan. Ya, kapan lalu saya sudah pernah mengajarkan bahwa dalam hadirat Tuhan, kuasa mujizat Tuhan adalah habitat anak-anak Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, perkara-perkara supranatural itu adalah habitatnya anak-anak Tuhan. Ya, jadi perkara-perkara supranatural itu adalah habitatnya anak-anak Tuhan. Luar biasa, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita mengenal kasih Allah. Artinya saudara, kita punya pengalaman yang intim ya. Jadi mengenal itu karena kita punya pengalaman bersama Tuhan. Jika kita menerima Dia, ya kita memahami kasih Tuhan. Kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus itu apa sih? Bahwa Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia. Karena manusia adalah milik kepunyaannya. Yang hanya ingin membunuh manusia adalah iblis. Nah, minta maaf ya. Jadi yang ingin membunuh manusia adalah iblis. Iblis datang membunuh, mencuri, dan membinasakan. Iblis ingin menghancurkan hidupmu. Tapi Tuhan mau menyelamatkan engkau. Haleluya. Mari terimalah kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk memahami dan mengenal kasih. Bahwa rahasia yang sudah tersimpan berabad-abad sudah dinyatakan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami. Kami mau hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengenal kasih itu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Baharui kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini dan di hatinya berkata, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Saya mau mengenal kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami mau berdoa buat orang ini yang mau mengenal kasih Tuhan. Terbukalah hati, jiwa, roh, dan pikirannya. Sehingga dia boleh menyambut Yesus Kristus dalam hatinya. Dan dia boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan mengalami Yesus Kristus sebagai bukti kasih Allah akan dunia ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat semua kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia hari ini. Kami berlimpah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kalau ada yang sakit saat ini, mari kita berdoa buat orang-orang yang sakit. Kita bersepakat, kita percaya Tuhan Yesus mengajarkan apabila ada dua orang di antara kamu bersepakat meminta di dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Segala sakit penyakit sembuh, sembuh, sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Segala sakit penyakit apapun yang dihadapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang mendengarkan pemberitaan ini. Kami berdoa kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa orang-orang yang mengalami belenggu yang membebani di dalam hati, di dalam pikiran mereka. Orang-orang yang mengalami stres, depresi, orang-orang yang mengalami kegelisahan, kekecewaan, keputusasaan, kepahitan, kebencian, amarah. Orang-orang yang mengalami ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, kami berdoa saat ini damai daripada Tuhan turun, kelegaan yang daripada Tuhan turun di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan.
Kami berserah sepanjang hari ini, kami siap menjalani hari ini bersama Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Penyediaan Tuhan berkelimpahan ada atas kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berserah sepanjang hari ini. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh iman, penuh semangat. Kami percaya Engkaulah yang memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami Tuhan berkati. Engkau juga memberkati ladang-ladang kami, pelayanan yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Keluarga kami menjadi keluarga yang rukun dan damai. Keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, penuh dengan kasih Tuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang di ujung tanduk perceraian, kami berdoa pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi, transformasi daripada Tuhan terjadi. Kasih Kristus melanda setiap hati suami dan istri. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat, semangat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita kolaborasi, beritakan Injil bareng, saudara. Bagikan pemberitaan ini di wall-wall saudara, supaya saya percaya firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan saudara silakan follow akun Pendeta Raymond Mantik. Saudara juga bisa subs di channel, ya, di kanal Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat-semangat maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.